Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal yang berjudul Analisis Pola Asuh Orang Tua pada Kesantunan Berbahasa Peserta Didik di Sekolah Dasar. Penelitian studi kasus pada kelas 5 SDN Cicinde Utara 1, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, tahun ajaran 2020-2021, disusun oleh Nopi Wulansari, NIM 1704346, kelas 7B PGSD. Selanjutnya, latar belakang. Pola asuh merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga, yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Pola asuh sangat berpengaruh penting dalam pengembangan segala potensi yang dimiliki anak, termasuk potensi berbahasa. Sopan santun berbahasa merupakan sikap hormat penutur kepada mitra tutur yang diwujudkan dalam tuturan yang sopan, yang dilahirkan dari sikap yang hormat. Akan tetapi, anak sekolah dasar sering melakukan kesalahan-kesalahan. Umumnya, ada yang memperhatikan aspek kesantunan berbahasa dan ada yang tidak memperhatikan aspek kesantunan berbahasa. Beberapa di antaranya terlihat di dalam pemilihan kata ketika di dalam kelas. Tuturan yang dipakai terkadang berupa sindiran, ejekan, atau bantahan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Nah, dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk pola asuh orang tua yang diterapkan pada peserta didik kelas 5 di SDN Cicinde Utara 1. Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan orang tua peserta didik kelas 5 di SDN Cicinde Utara 1. Lalu yang ketiga, apa saja prinsip kesantunan berbahasa yang diterapkan pada peserta didik kelas 5 di SDN Cicinde Utara 1. Nah, selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pola asuh orang tua yang diterapkan kepada peserta didik kelas 5 di SDN Cicinde Utara 1. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan orang tua peserta didik kelas 5 di SDN Cicinde Utara 1. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui prinsip-prinsip kesantunan berbahasa yang diterapkan pada peserta didik kelas 5 di SDN Cicinde Utara 1. Setelah tujuan penelitian, selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan pengembangan ilmu. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan, terutama pengetahuan tentang penelitian studi kasus, yang berkontribusi dalam bidang pendidikan, khususnya analisis pembelajaran di sekolah dasar, dan memberikan tambahan pengetahuan mengenai kesantunan berbahasa. Lalu manfaat praktis, yaitu bagi peserta didik, siswa akan terbantu untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kesantunan berbahasa. Yang kedua, bagi pendidik, menjadi acuan dan motivasi guru untuk senantiasa meningkatkan pemahaman peserta didik akan pentingnya kesantunan berbahasa sehingga dapat menanamkan dan menerapkannya di sekolah dan kehidupan masyarakat. Lalu bagi orang tua, sebagai bahan masukan dan meningkatkan pemahaman pola asuh orang tua akan sangat berperan penting terhadap kesantunan berbahasa anak. Lalu bagi peneliti, untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi peneliti yang akan datang. Nah, selanjutnya di kajian teori. Pola asuh orang tua menurut Gunarsa dalam Robiatul tahun 2017 halaman 34 tidak lain merupakan metode atau cara yang dipilih pendidik dalam mendidik anak-anaknya yang meliputi bagaimana pendidik memperlakukan anak didiknya. Nah, kata pendidik di sini itu berarti orang tua ya. Jadi, bagaimana cara orang tua memperlakukan anak didiknya, yaitu anaknya sendiri. Selanjutnya, macam-macam pola asuh orang tua. Menurut Harlock dalam Robiatul tahun 2017 halaman 35 membagi pola asuh menjadi 3 macam. Yang pertama, pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini merupakan pola perilaku orang tua yang tidak memberikan batasan-batasan kepada anak. Jadi orang tua itu memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apapun yang dia inginkan tanpa mempertanyakan perilaku tersebut. Lalu yang kedua, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini pola asuh di mana orang tua menerapkan aturan-aturan di dalam kehidupan anak ataupun batasan-batasan yang harus ditaati oleh anak. Nah, apabila anak tidak mematuhi aturan tersebut, maka akan diancam atau dihukum oleh orang tua. Lalu pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini merupakan gabungan dari pola asuh permisif dan pola asuh otoriter. Jadi, orang tua lebih menghargai kebebasan mutlak anak dan membimbing penuh anak dengan penuh pengertian dan memberi penjelasan secara rasional dan objektif mengapa keinginan tersebut tidak dapat dilakukan. Jadi, didiskusikan apabila ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tidak semena-mena memberlakukan aturan.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Menurut Harlock, dalam Robiatul pada halaman 35 tahun 2017, faktor yang mempengaruhi diantaranya yang pertama, kepribadian orang tua. Setiap orang tua tentunya memiliki kepribadian masing-masing dari tingkat kesabaran, emosi, inteligasi, dan kematangannya. Karakteristik tersebut mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan dalam pengasuhan terhadap anaknya. Lalu yang kedua, keyakinan. Keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai pengasuhan mempengaruhi nilai dan pola pengasuhan itu tersendiri. Lalu yang ketiga, persamaan pola asuh yang diterima oleh orang tua tersebut. Bila orang tua merasa pola asuh orang tua terdahulu berhasil menerapkan pola asuhnya terhadap mereka, maka secara tidak langsung mereka akan menerapkan pola asuh tersebut kepada anaknya. Selanjutnya, kesantunan berbahasa. Menurut Leach dari Derry et al. Tahun 2017 halaman 11-12, kesantunan berbahasa yaitu menyangkut hubungan antara komunikasi yaitu penutur dan pendengar. Maka penutur menggunakan kalimat dalam tuturannya dengan santun tanpa menyinggung. Selanjutnya, prinsip kesantunan berbahasa. Menurut Leach dalam dari et al. Tahun 2017 halaman 12-13, prinsip kesantunan berbahasa mempunyai 6 maksim, diantaranya yang pertama maksim kebijaksanaan. Para peserta penuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Lalu yang kedua, maksim kedermawanan. Para peserta penuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Lalu yang ketiga, maksim penghargaan. Dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam tuturannya berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Dalam maksim ini diharapkan agar para peserta tutur tidak saling mengejek, tidak saling mencaci, dan saling merendahkan pihak lain. Lalu di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, yaitu peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Lalu yang terakhir adalah maksim kesimpatian. Dalam maksim kesimpatian diharapkan para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Lalu yang kedua, jenis penelitian. Menurut Nasution dalam Maman Suherman tahun 2014 halaman 41 mengemukakan bahwa case study atau studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah subjek penelitian. Subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini yaitu wali kelas kelas 5, serta siswa dan orang tua siswa kelas 5. Selanjutnya ada desain penelitian. Yang pertama itu ide penelitian. Setelah mendapatkan ide penelitian, yaitu penentuan lokasi penelitian. Nah, selanjutnya adalah survei pendahuluan di lokasi penelitian. Setelah itu mengumpulkan data. Pengumpulan data ini dibagi menjadi pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di lokasi penelitian. Lalu pengumpulan data sekunder yaitu dari studi literatur ataupun dari penelitian sebelumnya berupa jurnal, buku, dan lain-lain. Lalu dari pengumpulan data ini dapat dianalisis yang nantinya dapat disusun menjadi laporan, lalu ditarik kesimpulan dan saran. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini diantaranya kamera, telepon genggam untuk merekam, pensil, pulpen, dan buku, dan lain sebagainya. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di penelitian kali ini yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, mereduksi data, dan penyajian data yang nantinya akan diambil sebuah kesimpulan. Selanjutnya adalah agenda kegiatan. Pada bulan November dan Desember, penyusunan proposal skripsi. Lalu pada bulan Januari, sidang proposal. Lalu pada bulan Februari hingga bulan Juli yaitu bimbingan skripsi dan penelitian. Dan pada bulan Juli yaitu sidang skripsi. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.